Oke, teman-teman. Jadi, apa kabar? Oke, jadi kali ini kita akan bahas terkait satu teknik yang lagi rame nih di market dan dikenalkan oleh sosok yang cukup fenomenal juga di market, yaitu Bapak Fier Abdul Jamal. Nah, metode yang yang dipopulerkan itu namanya adalah open low metode. Jadi metode open low. Nah, metode ini banyak pro kontranya nih, banyak pro kontranya. Tapi di sini saya akan bahas mungkin lebih detail terkait open law itu sendiri, apakah itu bekerja dan sebenarnya open law itu cara pakainya gimana sih? Karena yang saya lihat di pasar ada beberapa orang yang salah kaprah sama teknik open law-nya Pak Fier ini. Banyak orang yang salah kaprah. Jadi gagal paham pertama dari teknik open law adalah open law dipakai di candle daily. Itu udah sesuatu yang salah. Kenapa Pak seperti itu? Karena kalau misalkan candlenya open sama dengan low, harga sahamnya udah pasti naik. Nggak mungkin enggak. Nggak mungkin enggak. Karena udah open low, ya harga sahamnya pasti naik. Closingnya otomatis di atas. Kalau closingnya di bawah ini, kalau closingnya di bawah harga opennya, ya otomatis low-nya kan akan ikut ke bawah. Jadi open low di chart daily, pakai open low di chart daily itu adalah suatu hal yang menurut saya bukan kurang masuk akal, tapi ya kalau open low ya pasti naik grafik daily-nya, nggak mungkin enggak. Karena kalau harganya turun ya low-nya akan ikut turun ke 26 misalkan. Misalkan close-nya turun ke 290. Close-nya turun ke 290. Otomatis low-nya juga akan ikut turun ke 290. Tanpa kita rubah low-nya pun ya harusnya low-nya akan ikut turun ke 290. Ini udah nggak open sama dengan low lagi. Kenapa ya? Karena harga udah gerak gitu kan. Nah, jadi open low ini basic logikanya atau basic analisanya adalah nyari saham-saham yang waktu opening itu turun dari harga penutupan kemarin, atau kita sebut gap down dari kemarin, turun dari kemarin, kita beli gitu kan, kita beli, kita jual. KVR kan bilang jualnya 2 atau 3 tick aja, atau bahkan 1 tick aja. Jadi atau jualnya secukupnya, jangan sampai dikarungin. Jadi memang open low ini basic logic atau basic strateginya emang gitu. Kita dapat saham yang open gap down, kita beli, ada rebound dikit langsung jual. Seperti itu. Kenapa kayak gitu, Pak? Karena open low ini memanfaatkan volatility market atau volatility pasar di jam 9 pagi. Kalau kita lihat jam 9 pagi kan biasanya bid offer belum terbentuk secara sempurna. Masih tipis-tipis. Atau bahkan ada yang gap down tapi tanpa volume misalkan. Kan ada yang gitu kan. Atau volumenya kecil banget. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh metode ini. Jadi metode ini beli. Begitu ada saham open low, dia beli, dia langsung pasang jual 2 3 tick. Itu metode open low. Bukan metode open low begitu open low dia buka, dia hold seharian, bukan. Karena walaupun open low, kalau nanti waktu seharian itu jam 9:15 turun ke 290, ya open low-nya gagal, nggak jadi open low gitu kan. Nah, jadi itu hal-hal yang perlu sama-sama kita pahami. Jadi basicnya itu memanfaatkan volatility di jam 9. Itu adalah basic strategi dari atau basic logic dari open low. Karena kalau sahamnya ada gap down, biasanya akan banyak spekulan yang masuk, banyak trader-trader yang cari opportunity di situ, ya seenggaknya ada rebound sedikit lah. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh si open low ini. Kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ya itu sebenarnya basic basic apa basic basic pemikirannya open low ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa open low itu beneran bekerja atau tidak? Beneran nggak sih open low itu? Ya again, ilmu bisa kadang menang kadang kalah. Sama open low juga pasti bisa kadang menang kadang kalah, nggak akan selalu menang. Tapi open low ini susah di backtestnya. Kenapa? Karena open low ini kejadiannya di intraday. Di candle daily nggak tercermin, di candle daily nggak ada cerminannya. Itu susah, jadi susah di backtest. Jadi ya kita bisa pakai backtest dari percobaan kita masing-masing aja. Kita trading pakai open low udah berapa kali sukses, berapa kali gagal. Dan mungkin setiap orang akan berbeda-beda karena setiap orang keserakahannya beda-beda, gridnya beda-beda gitu kan. Beda-beda semua.
Nah, itu yang harus kita ini kan, harus kita pikirkan baik-baik. Jadi jangan apa ya? Kita jangan jangan kita bukan jangan, tapi kita harus menilai satu metode atau satu ilmu itu dari segala sisi. Kita harus objektif seperti itu. Dan inilah open law yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu ya coba aja simulasiin. Misalkan contoh, saya ulangin lagi ya, misalkan harga saham open di harga 300 misalkan. Open di harga 300 berarti high-nya juga masih 300 karena masih awal kan, masih gini. Low-nya juga di 300 ternyata. Close-nya berapa di 300 juga. Jadinya kayak gini kan. Kayak gini kan. Terus harganya naik jam 9 lebih dia naik ke misalkan 302 misalkan. 308 ya biar agak gede. High 308, close-nya 308. Ya kan? Kita lagi nih. Open low bener naik, bener open low naik. Bener nih, open low harganya naik gitu kan. Tapi jam setengah 10 misalkan. Jam setengah 10 ternyata harganya turun dari 308. Turun ke berapa Pak Frans? Ke 290. Ke 290. Sorry. Turun ke 290 berarti closingnya jadi 290. Dari 290 otomatis low-nya jadi 290 kan. Low-nya jadi 290 ya berubah open-nya. Berubah. Open-nya udah nggak sama dengan low lagi. Kalau di kayak gini berarti gimana? Berarti metodenya salah dong. Tadi pagi kan open sama dengan low. Gitu kan. Open sama dengan low. Nah, orang salah kaprahnya di sini gitu kan. Salah kaprahnya di sini. Tapi ini adalah bukan trik ya, tapi celahnya open low ini. Kalau orang yang detail pasti dia ngerasa bahwa ya open low ini memang buat scalping. Kamu beli open low, jual 2 tick selesai. Cinta pendek, cinta jangka pendek gitu kan. Gak usah lama-lama. Gak usah lama-lama. Gak usah lama-lama. Jadi kalau mau pakai teknik open low, ya nggak usah ngarep gede-gede, dapat arah atau dapat apa. Yaitu sama harapan gitu kan. Yaitu kita berharap. Jadi kalau teknik open low ya cara mainnya seperti itu. Open 300, low 300, langsung beli ketika dia 306 atau 308 langsung jual. Itu open low. Jadi mainnya cepat. Mainnya cepat. Jadi bukan main hold lama. Karena kalau main hold lama ada kemungkinan low-nya ini akan ketembus lagi nggak jadi open low 290 gitu kan. Nggak jadi open low 290. Dan kasus yang tadi saya simulasiin ini itu nggak tercermin di candle daily. Di candle daily nggak tercermin karena di candle daily itu ya intinya di candle daily itu dia nggak tercermin open sama dengan low ini. Jadi memang agak susah kayak gitu. Karena kalau low-nya udah ketembus ya nggak jadi low-nya akan jadi low yang baru. Contoh low-nya ketembus 290. Kenapa saya bilang nggak tercermin di candle daily ya? Misalkan ini tadi open low 300, high-nya nyampe 310. Ternyata waktu closing ternyata hari itu titik terendahnya di ini kita catat dulu ya 300 low-nya. Titik terendahnya nyampe ke 284. Close-nya di 290. Nah, ini kan kalau orang yang gagal paham open low dia akan bilang, "Ya iya aja harganya turun. Orang nggak open low kok opennya 300, low-nya 284." Padahal orang ini nggak lihat waktu di intraday opennya itu di 300 gitu kan. Nah, jadi makanya kita harus harus mengkritisi dan harus paham bahwa ya open low ini nggak akan kelihatan di candle daily, cuma kelihatan di intraday. Dan metodenya memang scalping gitu. Dan penjelasannya udah sesimpel itu. Saya nggak akan jelasin panjang-panjang lagi terkait open low itu. Kayak gitu. Saya sendiri jujur nggak coba. Kenapa? Karena saya bukan tipe trader yang main di opening market atau jam 9. Karena saya males. Kendalanya banyak. Nanti running trade-nya nge-lag, OLT-nya nge-lag segala macem. Jadi saya pikir udah deh kayaknya open low bukan bagian saya. Bukan style trading saya. Trading jam 9 juga bukan bagian saya, bukan gaya saya lah, bukan gaya saya trading saham. Jadi ya udah skip aja. Saya nggak akan bilang metode ini nggak bekerja, salah dan segala macam. Enggak, metode ini jalan-jalan buat orang yang nggak serakah. Seperti itu. Mungkin buat orang yang nggak serakah dan orang yang disiplin. Karena kalau udah open low, low-nya udah ke break, nggak jadi open low lagi, berarti kita harus cut loss. Seperti itu. Paling seperti itu Bapak Ibu semua terkait open low. Semoga membantu, semoga mencerahkan. Silakan dicoba-coba aja open low. Kalau ternyata Bapak Ibu cocok sama open low,
ya puji Tuhan, alhamdulillah gitu kan, dapat metode baru yang bisa profitable. Tapi kalau nggak cocok ya jangan dipaksa. Kalau dipaksa trading open low, mungkin mabuk sendiri. Tiap pagi harus nyari saham yang open low, harus liatin market tiap jam 9 pagi. Saya sejujur nggak kuat. Dan saya bukan ada di situ. Saya bukan ada di gaya trading seperti itu. Kayak gitu, Bapak Ibu semua. Paling dari saya cukup segitu terkait open low. Semoga bermanfaat dan special thanks buat Pak Fier yang udah share metode open low ini. Kita dapat satu lagi nih metode untuk trading di market yang baru seperti itu. Oke, semoga bermanfaat dan sampai kita ketemu di video selanjutnya ya Bapak Ibu. Salam.